Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 hari ini ingin mempresentasikan tentang sejarah Indonesia, yaitu tentang perlawanan Sisingamaraja ke-12. Nah, pertama-tama kami ingin mengenalkan diri kami terlebih dahulu. Kelompok kami itu terdiri dari Ahmad Haikal, Devin Masterman, Dwi Adnan, saya sendiri Faiza Naif, karena Aulia Indina, Michael Davis, Muhammad Alif, Muhammad Amin, dan Muhammad Ibak Fadilah. Pertama-tama kita ingin menjelaskan tentang latar belakang perlawanan dulu yang dijelaskan oleh Indin. Latar belakang perlawanan Sisingamangaraja dilatar belakangi oleh diserangnya Bangkara pusat pemerintahan Sisingamangaraja oleh pasukan kolonial, dan pada tanggal 3 Mei 1878 Bangkara dapat ditaklukkan. Namun Sisingamangaraja 12 beserta para pengikutnya dapat menyelamatkan diri dan terpaksa keluar mengungsi. Sementara para raja yang tertinggal di Bangkara Selanjutnya, walaupun Bangkara telah ditaklukkan, Sisingamangaraja 12 terus melakukan perlawanan secara gerilya. Tetapi sampai akhir Desember tahun 1878, beberapa kawasan seperti Butar, Lobu Siregar, Nagasaribu, Huta Ginjang, dan Gurgur juga dapat ditaklukkan oleh pasukan kolonial Belanda. Proses perlawanan. Perang meletus setelah Belanda menempatkan pasukannya di Tarutung dengan tujuan untuk melindungi penyebar agama Kristen yang tergabung dalam Reichsnazending dengan tokoh penyebarnya Nommensen, orang Jerman. Raja Sisingamangaraja 12 memutuskan untuk menyerang kedudukan Belanda di Tarutung. Perang berlangsung selama 7 tahun di daerah Tapanuli Utara seperti di Bahal Batu, Siborong-Borong, Balige, Laguboti, dan Lumban Julu. Jadi pada tahun 1894 Belanda melakukan penyerangan terhadap pusat pemerintahan Kerajaan Batak. Pada waktu itu yang berpusat di daerah Bakara. Jadi pada saat itu Sisingamangaraja yang sedang bersemayam di sana itu terpaksa dipukul mundur ke daerah Kiri Pakpak. Dan pada tahun 1904 itu pasukan Belanda di bawah pimpinan Van Dalen di Aceh Tengah itu melanjutkan gerakannya ke Tapanuli Utara yang waktu itu merupakan daerah monopoli hasil Belanda kepada daerah Batak pada waktu itu. Sedangkan pada waktu itu di Medan itu sedang didatangkan pasukan lain. Pada tahun 1907, pasukan Marsose di bawah pimpinan Kapten Hans Christoffel berhasil menangkap Boru Sagala, istri Sisingamangaraja 12 serta 2 orang anaknya. Sementara itu, Sisingamangaraja 12 dan para pengikutnya berhasil melarikan diri ke hutan Simsim. Ia menolak tawaran untuk menyerah dan dalam pertempuran tanggal 17 Juni 1907, Sisingamangaraja 12 gugur bersama dengan putrinya Lopian dan 2 orang putranya Sultan Nagari dan Patuan Anggi. Gugurnya Sisingamangaraja 12 menandai berakhirnya Perang Batak. Oke ya, jadi dampak dari perangnya itu banyak orang Batak yang meninggal, rumah-rumah dibakar, dan juga agama Kristen waktu itu merajalela ya. Nah, waktu itu juga Belanda mengalami kerugian yang sangat besar dan bahkan Belanda melawan Aceh yang sangat kuat, sampai Belanda menyewa tentara-tentara yang dibayar mahal. Nah, dampak dari perlawanan Sisingamangaraja ke-12 tersebut, daerah Tapanuli jatuh sepenuhnya ke tangan pemerintah kolonial Hindia Belanda di bidang politik. Terjadinya monopoli perdagangan, terutama di bidang perkebunan seperti tembakau, di bidang ekonomi. Yang terakhir adalah dampak di bidang sosial. Tersebarnya agama Kristen di Tapanuli secara meluas yang menyebabkan berubahnya keyakinan masyarakat sebelumnya. Jadi yang sebelumnya itu mayoritas Hindu-Buddha menjadi mayoritas Kristen di daerah tersebut karena perlawanan Sisingamaraja 12. Setelah kita telah melihat dampak perang yang dijelaskan oleh Muhammad Alif, kami pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.